Pemirsa, hari ini saya ingin mencari tahu bagaimanakah perasaan buah hati Sarwenda dengan Ruben melihat situasi kondisi orang tuanya yang memanas, tidak ada redah-redahnya ya. Saya menggunakan 3 kartu ini, saya kocok dulu ya. Terkait dari anaknya mereka yang tertua ya. Bagaimanakah perasaan anaknya yang tertua melihat kondisi orang tuanya yang memanas seperti ini, apalagi kan sudah pindah tempat tinggal dari rumah yang begitu istimewa ke rumah yang lebih kecil ya. Tentunya hal ini akan membuat ada pandangan-pandangan si anak ini terhadap orang tuanya. Bagaimanakah perasaannya setelah dia pindah ke rumah barunya? Bagaimana perasaan setelah dia pindah ke rumah barunya? Disipating, kesia-siaan, atau penghamburan, kemudian refleksi, cerminan, Delapan tongkat, perpindahan. Artinya teman-teman ada disipating. Ada disipating ini bisa dibilang kesia-siaan belaka atau penghamburan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada simbol burung. Burung itu simbol dari sebuah kabar-kabar. Terus di sini ada simbol televisi. Televisi itu kan ibaratnya tontonan, tayangan ya. Dari kondisi yang seperti ini dia menyadari si anak ini sudah mengetahui situasi kondisi orang tuanya yang seperti apa, dan dia juga bisa dibilang mengerti kalau sampai pindah rumah itu karena apa sebabnya. Dan di sini ada 8 tongkat yang akhirnya pindahnya dengan terpaksa atau dengan tiba-tiba. Di sini ada simbol gerakan cepat yang melambangkan mereka atau Sarwenda ini pada akhirnya dadakan mengambil sebuah keputusan untuk pindah ke rumah. Dan anaknya ini menyadari karena apa? Karena dia juga menyaksikan terkait dari tayangan-tayangan di televisi atau di media sosial, dia memahami dan itu bentuk dari kejadiannya yang pada akhirnya ibunya memutuskan untuk pindah rumah dengan dadakan ini. Bagaimanakah perasaanmu menyikapi seperti ini? Vanity itu kearoganan. Kemudian DNA karma. Selanjutnya renewal, kebangkitan atau penghujatan juga. Jadi si anak ini berpikir ada sosok yang arogan di sini. Ya, sosok yang arogan yang mau menang-menang sendiri yang dilambangkan dengan orang ini. Kemudian di sini ada tulisannya vanity itu kearoganan, kesewenang-wenangan, kesombongan seperti itu, dari karakter yang seperti itu yang merasa ingin kuasa. Dan ini bagian dari DNA karma yang artinya ada kaitannya hukum sebab akibat yang terjadi. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Dan di sini ada simbol renewal, kebangkitan dan perubahan. Nah, 3 kartu ini saya melambangkan bahwa si anak ini kan yang di kartu pertama kan ada simbol televisi itu, dia menyadari apa yang sudah terjadi saat ini dan dia juga menilai ada sosok yang arogan di sini. Nah, sosok yang arogan ini dalam hatinya semuanya itu akan ada sebab akibat yang akan terjadi di kemudian hari ketika kamu semena-mena seperti itu. Nah, kemudian juga ada penghujatan atau kebangkitan juga bisa diartikan seperti itu, di mana dia juga merasakan bahwa salah satu orang tuanya ini juga dihujat. Ditambah lagi ada sosok yang arogansi di sini. Dan itu membuat dia berpikir dalam hati, semuanya itu akan ada hukum tabur tuai. Nah, hukum tabur tuai, hukum karma yang akan dijalani nanti ketika waktunya tiba. Jadi si anak ini sedikit banyak ya kesal terkait dari sosok yang merasa arogan, yang merasa semena-mena, kemudian
Ada simbol penghujatan dan penghakiman juga kepada salah satu orang tuanya, sehingga dia berpikir semuanya itu akan ada waktunya, akan ada karma yang harus diunduhnya. Simbol DNA karmanya keluar. Jadi sedikit banyak ada perasaan gerundel di dalam hati. Jadi apa ya, kalau kamu semena-mena seperti ini, pastilah nanti akan ada hukum karma yang terjadi pada dirimu. Ini anaknya bilang begitu. Kemudian, apa yang kamu ingin sampaikan pada orang tuamu? Ini pada orang tua lagi dulu ya. Kesalahan, simbolnya guilt, kesalahan. Ebb and flow, naik turun. Simbol prajurit bawa pedang yang artinya ada sebuah kesalahan di sini yang membuat hubungan orang tua jadi pasang surut ya, dan juga diwarnai dengan sebuah semangat untuk berantem, untuk bertengkar ini. Jadi si anak ini ada ungkapan yang ingin disampaikan pada orang tuanya lagi-lagi bahwa apa yang terjadi ini juga bagian dari kesalahanmu yang membuat kondisi keluarga menjadi pasang surut seperti ini, dan juga ada situasi di mana memanasnya hubungan tersebut, hubungan orang tuanya. Jadi anak ini memikirkan bahwa orang tuanya lagi ini juga ada andil kesalahan di dalam hubungan keluarga yang seperti ini, dan membuat pasang surutnya keluarga seperti ini juga bagian dari kesalahan orang tua laki-laki. Ditambah lagi orang tua laki-laki semangat di sini, semangat untuk melakukan sebuah perlawanan pada orang tua perempuannya. Jadi dia juga sedikit banyak menyalahkan orang tua lakinya. Kemudian kalau perasaannya atau apa yang ingin disampaikan pada orang tua perempuannya, passion, semangat, passion ya, semangat ya. Kemudian aktivasi yang dilambangkan orang meniup ini, wind, angin ya, gosip-gosip yang beredar atau berita-berita yang beredar, sosok wanita bawa jangkir, sosok ibunya. Jadi di sini anak ini lebih dekat sama ibunya ketimbang sama bapaknya. Kalau sama bapaknya, dia tadi di kartunya ada simbol sebuah kesalahanmu ya, kesalahan bapaknya yang membuat keluarga menjadi pasang surut seperti ini. Nah, kalau dengan ibunya, dia ada passion, menyemangati, simbol orang tua, simbol anak muda yang dilambangkan simbol memberikan penyemangat, karena di sini ada tulisan passion, semangat ibu ya untuk adanya gosip-gosip yang beredar, berita-berita yang beredar, wind, angin ya, angin, terus ada tulisan aktivasi, berita-berita yang beredar menyudutkan dirimu. Nah, di sini ada simbolnya ibunya, seorang permaisuri bawa jangkir, ibu yang begitu tanggung jawab, karena lambang dari permaisuri, begitu tanggung jawab tapi dia rela berkorban untuk segalanya. Jadi di sini si anak ini lebih cenderung lebih dekat kepada ibunya daripada kepada bapaknya. Kalau kepada bapaknya dia cenderung untuk menyalahkan. Nah, kalau dengan ibunya dia cenderung untuk menyemangati agar tetap semangat menghadapi gosip-gosip yang beredar, hujatan, boikotan dan lain sebagainya ya toh. Makanya di sini saya menilai si anak ini lebih dekat dengan ibunya daripada dengan bapaknya. Kemudian, apa yang ingin kamu lakukan menyikapi hal semacam ini, walaupun dia kan masih bisa dibilang di bawah umur, tapi yang namanya anak kan mesti memiliki keinginan ya. Apa yang kamu inginkan, apa yang ingin kamu lakukan menghadapi semuanya ini? Victim itu korban. Selanjutnya, wake up call, simbol tsunami, wake up call. Nah, selanjutnya bentar, konflik. Jadi anak ini ingin menyuarakan ya apa yang ada di dalam pikirannya. Pertanyaannya tadi kan, apa yang ingin kamu lakukan menyikapi hal ini? 1. Korban, victim. Jangan jadikan saya sebagai anakmu korban dari kemarahanmu. Tsunami, wake up call.
kemarahanmu. Kemudian di sini juga simbol dari orang berantem yang melambangkan keegoan dan lain sebagainya, atau hubungan yang tidak bagus antara kedua orang tuanya yang membuat dia nggak mau dijadikan korban atas keegoan orang tuanya ini. Makanya di sini ada simbol victim, korban, simbol wake up call, kemarahan yang begitu mendadak yang terbangun yang membuat dia kecewa karena orang tuanya berkonflik hingga saat ini. Sedih kan kalau melihat seperti ini. Jadi anak ini bertanya-tanya dalam dirinya, mengapa saya sebagai anak menjadi korban atas keegoan orang tua ini, kemarahan orang tua ini. Ya, apakah mereka bekerja tidak untuk saya? Apakah mereka hidupnya tidak untuk saya sehingga mereka sampai sedemikian rubah berantemnya? Selanjutnya teman-teman, bagaimanakah perasaan anak ini kepada saudara laki-lakinya? Bagaimana perasaan anak ini pada saudara laki-lakinya? Gratitude, simbol daun waru. Serigala berbulu domba, simbol serigala. Kemudian ratu pedang. Nah, perasaan anak ini kepada saudara laki-lakinya yang tadinya begitu menyayangi, yang dilambangkan daun waru, juga ada tulisan gratitude, artinya terima kasih karena sudah memberikan warna di dalam hidupnya. Tapi di sini ada kekecewaan yang pada akhirnya karena dilambangkan serigala berbulu domba, yang artinya ada kekecewaan pada saudara laki-lakinya, yang kita kalau berpikiran tentang arti serigala berbulu domba itu kan kayak tidak tahu terima kasih ya. Sudah dikasihani, disayangi, kemudian diangkat keberadaannya dari yang seperti itu ke tempat yang lebih baik, tapi di sini malah menjadi serigala. Dan di sini ada simbol ratu pedang yang melambangkan dia tidak ingin lagi menjalin hubungan dengan kakak laki-lakinya itu. Memutuskan dengan tegas, tidak mau lagi menjalin hubungan atau ada kedekatan dengan kakak laki-lakinya itu. Karena apa? Karena dalam pikiran dia ternyata kakaknya itu ibaratnya serigala berbulu domba. Nah, selanjutnya apa yang kamu harapkan pada ibumu? Gossip, movement, river, perjalanan atau perpindahan ya, pergerakan. The Magician. Nah, harapannya pada ibunya terkait dari gosip-gosip atau berita-berita yang menyudutkan ibunya. Dia berharap ibunya bisa move on dari semuanya itu, atau tidak terlalu ngurusin berita-berita yang beredar itu. Kemudian ada The Magician, berusaha untuk mengawali kembali terkait dari kemampuannya, kemudian kayak lebih fokus lagi dalam usaha dan lain sebagainya. Jadi harapan pada ibunya seperti itu, jangan terlalu menghiraukan apapun berita yang menyudutkan dirimu. Move on lah, bergerak maju, mengoptimalkan apa yang kamu bisa demi kelanjutan kehidupan yang akan datang. Nah, harapannya untuk bapaknya seperti apa? Harapannya untuk bapaknya, despondensi, keputusasaan, kelelahan juga, effortless, kemudahan hidup, satu pedang ya. Jadi gini, ini dua kartu tadi ya, saya ambil yang depan aja. Nah, jadi begini harapannya pada bapaknya. Bapak, kehidupanmu yang saat ini mungkin kurang bagus terkait masalah perekonomian yang dilambangkan ini, despondensi, kelelahan, kecapean, keputusasaan. Dia berharap suatu saat lagi hidupmu akan ada kemudahan. Semoga hidupmu dilancarkan dan di sini ada semangat untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Harapannya kepada bapaknya seperti itu, agar bapaknya kehidupannya lebih baik lagi. Anak ini sangat baik loh ya sebenarnya, tapi nggak tahu lagi
kalau ngelihat orang tuanya yang berantem seperti ini, kasihan juga karena si anak perempuan ini orangnya peka.